rata-rata yang datang ke sini untuk istilahnya itu edukasi ya, edowisata, itu menyukai kopior yang original, yang langsung dari batoknya ya. Karena yang pertama itu ada sensasinya, Mas. Jadi kalau ketika kita ngebuka kelapa kopior langsung, itu ada sensasi, banyak yang belum tahu sebenarnya kopior itu seperti apa. Jadi bedanya kopior dengan kelapa biasa, banyak yang menyangka kopior itu jelly gitu. Jadi sebenarnya kalau kelapa kopior ya kelapa gitu, cuman memiliki kelainan secara genetik. Jadi ketika ngebuka mereka ada experience sendiri itu ngebuka, terus juga makan langsung di kelapa itu lebih nikmat dan tanpa gula yang jelas itu, lebih sehat. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Ciptadi dari Kopior Bogor yang berlokasi di Ciamas Bogor. Di Kopior Bogor itu kita memiliki kurang lebih 3 jenis kelapa. Yang pertama kelapa genjah, yang kecil-kecil, pendek-pendek. Kemudian kelapa dalam, yang tinggi, dan kelapa hibrida, yang setengah-setengah lah, sedang. Nah, masing-masingnya itu ada 3 jenis juga. Ada yang hijau, ada yang coklat, dan ada yang kuning atau disebutnya kita gading ya. Itu. Jadi itu hanya perbedaan dari warnanya saja. Jadi keunggulannya di sini itu semua kopiornya adalah hasil dari kultur embrio. Nah, di mana kultur embrio ini, bibit yang dihasilkan dari kultur embrio ini menghasilkan 99% kopior buahnya. Nah, itu jelas suatu keunggulan karena kopior secara alami hanya dijumpai mungkin sekitar 15-20% saja di alam. Jadi dengan kita tumbuhkan dengan teknik kultur embrio, itu bisa menghasilkan 99% kopior semua. Perlu saya memberi informasi sebelumnya. Jadi kelapa kopior adalah kelapa yang memiliki kelainan genetik. Nah, kelainan genetiknya apa? Kelainan genetik adalah absennya enzim alfa galaktosidase. Nah, absennya enzim ini itu mengakibatkan epidermis atau mengakibatkan daging buahnya itu rontok dari tempurungnya. Nah, rontok dari tempurungnya sehingga memiliki struktur yang remah dan juga empuk seperti itu. Jadi beda dengan kelapa yang diparut. Kalau kelapa secara umum dengan kelapa tua itu kan keras. Nah, sedangkan kopior itu tidak secara alami sudah remah. Itu sudah lepas dari tempurungnya. Itu. Jadi itu salah satu cirinya. Cirinya yang lain juga kelapa kopior itu kalau misalnya kita kocok-kocok itu bunyi. Nah, karena ada daging buahnya itu lepas itu tadi, jadinya ada bunyi di dalamnya. Sedangkan kelapa biasa itu biasanya tidak ada bunyinya. Kopior ini secara alami tidak bisa ditumbuhkan. Nah, jadi kalau misalnya kita beli kopior, terus kita tumbuhkan, itu tidak akan tumbuh tunas. Kenapa? Karena tadi ada kehilangan enzim alfa galaktosidase itu, sehingga si daging kelapa yang tadinya untuk cadangan makanan si embrionya itu tidak ada, jadinya busuk sehingga dia tidak bisa berkembang. Embrionya tidak bisa berkembang di dalam buah secara alami. Makanya kita ambil embrionya, kita tumbuhkan di di lab. Nah, pakai media agar, media cair dan sebagainya untuk kita pelihara sampai dia menjadi tunas bibit, betul. Sehingga nanti setelah jadi bibit kita pindahkan ke nursery untuk kita pindahkan ke media tanam yang tanah gitu. Nah, jadi kurang lebih mirip sama bayi tabung.
Nah, jadi tidak ada rekayasa sama sekali, bukan rekayasa genetik. Ini hanya murni kita memelihara embrionya di luar batoknya, seperti itu. Harga bibitnya, karena memang kita prosesnya tidak sembarangan ya, harus ada step-step yang kita lalui. Nah, di lab pun itu lama, Mas. Jadi di lab itu tidak sebentar, paling cepat itu 12 bulan. 12 bulan di labnya, 12 sampai 15 bulan di lab, terus 6 bulan di nursery. Jadi kurang lebih 2 tahun lah. Kita bisa dari embrio sampai dengan bibit yang siap salur. Itu 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu kan kita perlu ganti media, perlu segala macam dengan biaya yang tidak murah seperti itu. Jadi harga jual untuk di sini itu ada beberapa skema. Kalau misalnya kita beli satuan, ya satuan itu harganya 1 juta. 1 juta per bibit. Nah, itu yang sudah siap tanam, yang tingginya kurang lebih minimal 40 cm. Dan sudah bersertifikat. Nah, kalau misalkan pembelian 1 sampai 49. Nah, ketika ada pembelian 50 sampai 99 itu kami diskon 10%, jadi 900.000. Nah, ketika di atas 100 batang, 100 bibit, kita ada pembeliannya itu 770.000 harganya. Gitu. Jadi ada skema diskon by quantity ya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Jadi udah pasti itu 99% kopior. Nah, perihal dia 2 tahun, 3 tahun berbuah itu tergantung dari budidayanya. Nah, itu sangat tergantung dari budidaya. Jadi kami, setiap pembelian kami sertakan juknisnya, petunjuk teknis, bagaimana cara melihara, bagaimana cara handlingnya setelah diterima, seperti itu. Nah, itu kami sediakan, dan ketika itu sudah diikuti, itu kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun itu akan keluar bunga biasanya. Bahkan ada yang lebih cepat itu untuk kasus-kasus tertentu. Jadi ada di beberapa daerah konsumen kami itu hampir 2 tahun saja udah keluar bakal bunga. Nah, gitu. Jadi bisa lebih cepat. Itu tergantung dari kecocokan lahan. Jadi kita juga harus lihat juga lahannya itu cocok atau tidak, karena kelapa ini secara alami dia persyaratan tumbuhnya itu di bawah 0 sampai 750 meter di atas permukaan laut. Itu toleransinya. Tapi yang paling baik itu 0 sampai 450 meter di atas permukaan laut. Pertama-tama, Bogor ini kan lokasinya di Ciamas ini ya, Bogor di Ciamas khususnya, itu memiliki ketinggian lahan kurang lebih 200 sampai 250 meter di atas permukaan laut. Jadi sebenarnya masih masuk di ideal ya, di 0 sampai 450 meter itu. Nah, yang selanjutnya adalah curah hujan ya, air. Nah, air itu sebenarnya kalau misalkan kita kelapa itu justru dibutuhkan. Kenapa? Kelapa itu di fase bibit ya, fase kecil itu membutuhkan minimal 2 liter per hari. 2 liter per hari minimal, satu pokok. Nah, ketika lebih dari itu ya sebenarnya kelapa kopior itu tidak menyerapnya ya, itu menyerap turun ke tanah seperti itu. Jadi asalkan si lahannya tidak menggenang, nah itu cocok. Kalau misalkan curah hujan pun walaupun curah hujan tinggi. Yang penting itu tadi ketinggian lahannya. Jadi ketinggian lahannya kalau di bawah 450 walaupun dia curah hujan tinggi, asal drainase baik, tidak ada genangan, itu cocok. Jadi jarak tanam ini disesuaikan dengan jenisnya. Nah, ketika kita menanam jenis yang dalam, yang tinggi, itu jarak tanam ideal adalah 8 x 8 meter. Nah, semakin jauh, kenapa? Karena dia akan tinggi dan kanopinya itu akan besar. Nah, kanopi lebar kanopi ya. Jadi kan tanaman kelapa itu akan melebar seperti itu ya, seperti beringin lah gitu, ada kanopinya. Nah, kanopi ini akan saling tumpang tindih kalau misalkan kita tidak memberi jarak yang ideal. Nah, tumpang tindihnya ini itu akan nanti berebutan antara unsur haranya, jadi penyerapan unsur haranya berebut lah. Nah, ketika kita nanam yang dalam itu tadi 8 x 8 meter. Nah, ketika kita menanam yang genjah itu bisa 6 x 7 meter idealnya, atau sampai 6 x 6 meter. Kalau mau dipadatkan ya 1 hektarnya, per hektarnya, populasi per hektarnya itu 6 x 6 meter.
minimumnya. Minimum. Jadi sebenarnya semakin lebar itu semakin baik. Yang di kami itu praktek pemupukan kebanyakan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang. Nah, pupuk kandang. Jadi dari tergantung fasenya. Kalau misalkan fase TBM muda yang tanaman belum menghasilkan, itu dosisnya berbeda dengan tanaman yang sudah menghasilkan. Gitu. Jadi, tapi kalau secara umum kami menggunakan pupuk NPK, pupuk anorganik itu hanya 4 kilo lah 1 tahun. Jadi per semester itu hanya 2 kilo per pokok. Per semester itu per 6 bulan. Ya, jadi kita pemupukan itu per 6 bulan. Jadi 6 bulan sekali kita mupuk. Nah, untuk NPK-nya itu hanya 2 kilo ya per sekali mupuk, per pokok. Nah, yang pupuk kandangnya itu kurang lebih 125 kilo per pemupukan. Jadi kalau misalkan 1 tahun itu 250 kilo. Ketika kita memupuk dengan pupuk kandang, harus ada yang diperhatikan, yaitu kematangan pupuknya. Jadi jangan sampai kita menggunakan pupuk kandang yang belum matang, yang masih berfermentasi. Iya, jadi dia kan panas tuh yang masih berfermentasi. Jadi kalau misalkan pupuknya belum matang, belum dingin lah katakanlah, itu akan mengundang uret. Orites. Hama, itu kumbang badak. Nah, kumbang badak, Orites rhinoceros itu akan bertelur di kompos-kompos yang masih belum matang ya, yang masih fermentasi seperti itu. Imagonya merusak buah, bukan merusak buah. Imagonya merusak, menyerang umbut kelapa. Umbut itu titik tumbuh. Nah, kadang kan ada tuh sebagian warga Indonesia di bagian timur atau bahkan di India lah, dia memakan umbut kelapa, atau di Thailand itu umbut kelapa itu titik tumbuhnya yang di bawah janur itu. Nah, itu dimakan, dipotong dimakan, dan itu rasanya memang manis. Ya, jadi kami di Kopior Bogor ini mempraktekkan zero waste ya sebenarnya. Jadi ketika tanamannya itu menghasilkan buah, buahnya kan kita panen. Nah, panen, kita kupas tuh. Kadang kita ada kupasnya. Nah, buahnya kita kirimkan ke customer. Kan kita punya serabutnya nih. Nah, serabutnya ini kita bisa manfaatkan sebagai bahan asap cair. Kita bakar, tapi bakarnya bukan bakar yang terbuka ya. Bukan, tapi bakar kita bakar dalam sistem pirolisis. Dalam alat pirolisis, jadi si pembakaran itu dalam keadaan tertutup. Nah, kedap udara lah. Nah, ketika kedap udara dia berkondensasi, asapnya kita cairkan. Nah, jadilah asap cair. Nah, asap cair ini bisa digunakan sebagai pestisida untuk nyemprot lagi ke kebun. Betul. Nah, ada lagi sabutnya, sebagian lagi kita hancurkan, ya kita gerinda itu menjadi kokopit. Media tanam untuk di bibitan. Nah, kokopit dan koko fiber kan. Nah, koko fibernya kita kumpulkan untuk bisa dijual juga. Sedangkan kokopitnya kita gunakan untuk pembibitan gitu, untuk media di pembibitan. Batoknya udah umum lah. Nah, batoknya itu kalau misalkan memang kan biasanya kita kirim ke konsumen sama batoknya kan pasti. Nah, kalaupun ada batoknya di sini, ikut di pirolisis tadi, dibakar. Nah, jadi pirolisis itu bisa 2, bahkan bisa 3 sumbernya. Jadi dari batok, yang khusus batok, dari sabutnya, ada juga dari manggarnya tuh yang tangkainya. Gitu. Jadi bisa dari 3 jenis itu kita bakar, hasilnya kita dari asap cair itu bisa kita aplikasikan lagi ke lapangan. Nah, khususnya nanti aplikasinya di bibitan. Rata-rata yang datang ke sini untuk istilahnya itu edukasi ya, edowisata, itu menyukai kopior yang original, yang langsung dari batoknya ya. Karena yang pertama itu ada sensasinya, Mas. Jadi kalau ketika kita ngebuka kelapa kopior langsung, itu ada sensasi, banyak yang belum tahu sebenarnya kopior itu seperti apa.
Jadi bedanya kopior dengan kelapa biasa, banyak yang menyangka kopior itu jelly gitu. Jadi sebenarnya kalau kelapa kopior ya kelapa gitu, cuman memiliki kelainan secara genetik. Jadi ketika ngebuka mereka ada experience sendiri itu ngebuka, terus juga makan langsung di kelapa itu lebih nikmat dan tanpa gula yang jelas itu, lebih sehat. Untuk di Bogor sendiri, di kopior Bogor sendiri, itu kami patokannya adalah umur buahnya dulu. Umur buah itu kurang lebih 11 bulan. 11 bulan dari mulai beluluk. Kecil ya. Ya, beluluk itu bakal buah yang udah diserbuki, itu disebutnya beluluk. Nah, ketika sudah mulai terbentuk beluluk, itu 11 bulan kemudian kita bisa panen. Nah, setelah 11 bulan ada ciri-ciri lain. Ya, itu biasanya kita kocok-kocok. Yang kocok-kocok itu udah bunyi, itu satu. Kedua, cirinya adalah dia kalau kita pencet si sabutnya itu empuk. Nah, itu salah satu salah dua ciri dari matang fisiologis. Nah, itu kalau misalkan satu tandan 80% udah seperti itu, memenuhi syarat kita panen. Itu jadi tidak menunggu 100% seperti itu, jadi 80% sudah bisa dipanen. Karena kita panennya panen manggaran, jadi nggak satu-satu, panennya satu manggaran. Jadi harganya itu mengikuti ukuran, ada bervariasi. Jadi paling kecil itu kurang lebih harganya 35.000. Yang paling kecil dan paling besar itu 57 ribuan lah. Jadi tips untuk tanaman kelapa kopior ini bisa tumbuh optimum dan berbuah cepat, yang pertama adalah yaitu tadi cek kesesuaian lahannya. Sebagai yang paling gampang adalah kita lihat aja di sekitar lokasi yang akan kita pilih itu ada tanaman kelapa atau tidak. Kalau misalkan ada tanaman kelapa berarti secara geografi itu cocok gitu, karena kan kelapa sudah ada yang tumbuh di situ. Nah, yang kedua adalah memastikan pasokan air. Nah, yang pasokan air. Ketiga, itu lubang tanam itu usahakan kita isi dengan pupuk kandang. Pupuk kandang dulu. Jadi pokoknya kita lubang tanam itu tidak boleh bikin lubang langsung ditanam. Jadi bikin lubang, terus masukin pupuk kandang dulu, dibiarkan dulu 1 minggu. Nah, ketika sudah biarin 1 minggu, dipastikan tidak ada genangan di dalam lubangnya, sudah sirkulasi air sudah lancar, baru kita pindahkan bibitnya. Nah, bibitnya ini dalam jangka waktu 1 minggu itu tadi biarkan saja dulu di luar, di dalam naungan, tapi jangan di dalam ruangan. Itu untuk proses adaptasi juga ke lingkungan yang baru. Karena kan lingkungan dia sebelum disalurkan kan di Bogor nih. Iya. Beda dengan yang di lokasi-lokasi konsumen gitu. Jadi harus dibiarkan dulu 1 minggu minimal. Lebih dari 1 minggu lebih baik gitu. Jadi biar dia adaptasi dulu, setelah adaptasi baru dipindahkan. Nah, itu nanti minimal penyiramannya 2 liter per hari. Kalau tidak ada hujan, kalau ada hujan ya biarkan dari hujan saja. Jadi sharing saja, kami di Kopior Bogor itu kurang lebih ada 5.000 pokok yang di 2 lokasi, di Ciomas dan Cibodas, sama-sama di Bogor. Nah, dari jumlah tersebut kami hanya baru bisa memenuhi kurang lebih 40-50% saja dari kebutuhan Jabodetabek saja. Jadi kami belum bisa memenuhi permintaan di luar Jabodetabek gitu. Jabodetabek saja masih segitu. Nah, jadi dapat disimpulkan itu masih terbuka lebar untuk bisnis kopior ini ke depannya. Kedua, jangan dilihat dari harga bibitnya yang tinggi dibandingkan dengan kopior konvensional, tapi dilihat dari benefitnya. Kalau kopior konvensional mungkin murah, tapi hasilnya hanya 15-20%. Itu pun kalau membawa sifat kopiornya. Kalau nggak bisa membawa sifat kopiornya, ya tidak menghasilkan kopior. Sedangkan ini sudah 99% hasilnya kopior, jadi tidak perlu lagi gambling lah istilahnya, untung-untungan dia kopior atau tidak. Jadi hal itu yang menyebabkan nanti bisnisnya akan lebih secure, lebih aman untuk istilahnya itu jangka panjang. Kenapa? Karena bisnis perkebunan ini bukan 1-2 tahun saja. Jadi kelapa ini bisa lebih dari 25 tahun.
masa produktifnya. Jadi bagi sahabat tani yang berminat untuk membeli bibit kopior kultur jaringan atau kultur embrio, itu bisa menghubungi Kopior Bogor. Nomor adminnya ada di Instagram Kopior Bogor. Kemudian bisa juga langsung datang ke ke lokasi di kebun ini di Ciamas. Bisa diketik saja di Google Maps itu Kopior Bogor, itu akan diarahkan langsung ke kebun sini. Bisa juga lewat marketplace.